di kelas. Di, Dikumpulkan offline ya? Iya Bu, di jaringan yang internetnya bagus. Wah, ini satu kelas ngumpul semua, Pak? Bu, dibeda-bedakan Bu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh gitu. Biar mudah koordinasinya. Bentar ya, saya join. Ini sinyalnya di sana apakah lebih bagus ya, Pak Yoga? Putus-putus sih soalnya, Pak Yoga. Recording in progress. Oke, sekarang dengan saya. Terdengar Ibu. Bentar, saya lupa. Oke, sekarang terdengar. Terdengar Ibu, tapi berdengung karena mungkin 2 akun Ibu. Iya, benar ya. Oke, kalau sekarang apakah bertumpuk? Udah bagus Ibu. Udah ya. Nah, saya lupa settingannya. Bentar, kalau gini, oh tumpuk. Oke. Oke, sudah ya. Loh. Bentar. Oke, sudah nggak tumpuk ya? Aman ya? Oke, Aman Ibu. teman-teman. Ya, teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan ya. Kemarin kan teman-teman sudah menghitung nilai P. Ya. Nah, saya akan refresh sejenak apa itu nilai P. Saya share screen ya, share whiteboard. Oke, sudah kelihatan? Oke, ya. Nah, parameter butir itu ada 3, betul ya? Yang pertama adalah taraf kesukaran, yang kita sebut dengan nilai P, dengan di mana rumusnya adalah N kecil dibagi N besar, gitu kan? Ya kan? Betul nggak? Lalu N kecil itu adalah jumlah penjawab benar. Kalau N besar adalah jumlah peserta tes, atau lebih tepatnya adalah jumlah penjawab. Nah. Lalu ada juga daya diskriminasi, di mana dilambangkan dengan nilai D. D itu apa? D itu adalah P besar T dikurangi PR. Maka kamu tahu, P itu apa? P itu adalah taraf kesukaran butir. P itu diambil dari kata proportion. Maka ketika rumus D-nya adalah PT dikurangi PR, maka adalah proportion orang yang menjawab benar di kelompok tinggi. T itu adalah kelompok tinggi. Ya. Dan jumlah proporsi orang yang menjawab benar di kelompok rendah.
Maka D itu sama dengan N kecil T dibagi N besar T dikurangi N kecil R dikurangi N besar R. Nah, lalu yang ketiga adalah efektivitas distraktor. Minggu depan. Ya, week 13. Efektif adalah mendistract. Fungsi dari distraktor adalah mengecoh. Maka distraktor yang efektif adalah distraktor yang berhasil mengecoh. Berhasil mengecoh, it's mean berarti ada yang memilih. Mengecoh, berhasil mengecoh berarti ada yang terkecoh. Kan begitu ya indikatornya ya. Nah, maka efektivitas distraktor itu apa? KT tidak sama dengan 0 atau lebih tepatnya begini. KT sama dengan KR tidak sama dengan 0. Kalau ini berarti dia tidak efektif. Berarti tidak efektif. KT ini baru efektif. Nah, hari ini kita akan membahas di bagian daya diskriminasi. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin dari teman-teman kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu belum ada pertanyaan, Ibu. Ya, saya akan next page. Oke. Nah, sekarang saya di sini punya data. Dengan merah terkesan itu ya. Nah, ini adalah subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5. Oke. Saya hanya pakai 5 orang subjek saja. Lalu ini butir nomor 1. Oke. A, B, C, A. Oke. Maka ketika seperti ini, kunci jawaban nomor 1 adalah A misalnya. Maka N kecil dari nomor 1 berapa? N kecilnya 3. N kecilnya adalah 3, betul? N besarnya berapa? N besarnya berapa? 5, Ibu. 5. Maka jawabannya 0,6. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, lalu perhatikan di sini. Ini karena 50% gitu ya. Maka 5 orang gitu ya. Maka ini kita anggap kelompok tinggi. Oke. Ini kita anggap kelompok rendah. Oke. Asumsikan seperti itu. Ya, asumsikan seperti itu. Padahal sebelum kita membagi KT dan KR, kita harus tahu nilainya terlebih dahulu. Oke? Perhatikan di sana saya menentukan KT dan KR-nya. Nah, maka rumus D sama dengan PT dikurangi PR. Betul ya? Sama dengan N kecil T dibagi N besar T dikurangi N kecil R dibagi N besar R. Kamu tahu sekarang
N kecil T ada berapa? N kecil T berarti jumlah orang yang menjawab benar di kelompok tinggi. Maka N kecil T-nya berapa di sini? 2. 2, good. N besar T-nya ada berapa? N besar T artinya jawab di kelompok tinggi. Maka N besar T. Good. Dikurangi N kecil R. N kecil benar tidak? Ada berapa? 1. Good. N besar R berarti jumlah orang yang menjawab di kelompok rendah. Maka N 2. besar R-nya berapa? 2. Maka D nilainya adalah 0,5. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Oke, saya kasih contoh lagi. Nomor 2. Kunci jawabannya adalah A. Oke. A, B, C, A, B, C, C, A. Oke. Ada berapa orang ini? Bu. Ada 10. Maka kita tahu P sama dengan N kecil dibagi N besar. N kecilnya berapa? 5, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dibagi 10. 10. 0,5. Oke. Sekarang kita bagi ya KTKR ya. Karena dibagi 50%, maka 55. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah KT. Ini adalah KR. Ya kan? Maka D sama dengan PT dikurangi PR. Sama dengan N kecil T dikurangi N besar T dikurangi N kecil R, N besar R. Maka hasilnya berapa teman-teman? N kecil T-nya berapa? 3. 3 per berapa? 5. Dikurangi 3. 2 per 5. sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Paham sampai sini? Saya kasih contoh lagi. Oke. Nomor, bentar, biar nggak terlalu mepet ya. Nomor 3. Kuncinya A lagi. Subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5, subjek 6. Oke. A, B, A, B. Oke. Ini adalah kelompok tinggi. Ini adalah kelompok rendah. Oke. Maka nilai P-nya berapa? N kecil bagi N besar. Nilai P dari butir ini berapa? N kecil berarti jumlah orang yang menjawab benar.
Maka N 3, kecilnya Ibu. berapa? 3, Ibu. 3. N besarnya berapa? N besar adalah jumlah penjawab. Maka N besarnya berapa? 6. 6, Bu. Salah. Itu yang mau saya clearkan. Oh. N besar adalah jumlah penjawab. Bukan 6. Karena subjek nomor 3 tidak mengerjakan butir itu. Maka jumlah penjawab di nomor 3 bukan 6 tapi 5. Paham ya? Ini jawabannya 0,6. Nah, sekarang T sama dengan PT dikurangi PR. Ya kan? N kecil T dikurangi N besar T dikurangi N kecil R dibagi N besar R. Ya kan? Nah, maka berapa N kecil T-nya? 1, Bu. 1 dibagi berapa? 2. Pinter. Dibagi 2. N kecil R? 3. 2, 2. No, N kecil R? 2. 2, Bu. 2. Dibagi 3. 3. Ya kan? Berapa hasilnya ini? Minus 0,1 sekian. Ya kan? Kenapa minus? Ini 0,5, betul? Ini sekitar 0,667. Berarti 167 minusnya. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? So, saya mau clearkan. N kecil itu berarti jumlah penjawab benar. N besar itu adalah jumlah penjawab soal tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau Maka, dari kelompok 1 belum ada, Ibu. maka kalau N kecil T sama dengan jumlah penjawab benar di kelompok tinggi. Kan gitu ya. N besar T sama dengan jumlah penjawab soal tersebut di kelompok tinggi. Konsep ini harus benar. Kalau N besar R berarti apa? N kecil R berarti apa? Jumlah penjawab benar di kelompok rendah. N besar R sama dengan apa? Jumlah penjawab soal tersebut di kelompok rendah. Sampai di sini, saya mau kita mulai menganalisis data. Ya, silakan. Ini ada yang mau di screenshot nggak? Ini nomor 1. Ada yang mau di screenshot? Silakan. Sudah? Ini contoh nomor 2, contoh nomor 1-nya. Sudah?
Ini kalau ada jumlah KTKR-nya sama ya. Oke, sudah. Ini yang paling penting untuk Anda screenshot supaya Anda tahu bahwa N besar itu adalah jumlah penjawab pada soal itu. Sudah? Sudah, Bu. Good. Sekarang silakan mulai dengan kelompok kalian. Yang minggu lalu sudah selesai, P-nya ya sudah. Nah, sekarang saya mau random ngecek yang P-nya minggu lalu belum. Nah, pertanyaan saya jawab dulu dengan jujur. Sudah sempat nyoba enggak yang belum, yang minggu lalu belum ditutorin? Sudah sempat nyoba ngerjain P belum? Sudah, Bu. Hah? Dari kelompok 8 sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti kelompok 8 yuk. Dicoba saya koreksi. Bentar ya. Bentar ya. Kasih saya waktu 2 menit. Oke, yuk. Mana Mas? Coba diklik di C3, betul. Oke, coba ke ranking, sheet ranking. Geser, geser. No, geser ke F. Oke. Oke. Coba turun, klik F4. Klik F4. Diklik F4-nya. No, itu kamu ngeklik F. Saya minta kamu ngeklik F4. F4. Itu F5, Mas. Coba panah turun 1. Loh, F4-nya kok hilang? Oke, sudah ya. Klik Shift, Control, panah bawah. Jangan terlalu banyak, Mas. Ayo diulang. Ulang, klik F4. Klik F4. Shift Control panah bawah 1 kali. Coba digeser. Oke, kembali ke sheet analisis. Oke, good. Adakah kelompok, betul Mas, silakan. Adakah kelompok lain yang sudah mengerjakan juga? Stop aja Mas kamu. Jangan. Ada yang lain yang mau dikoreksi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 6, Bu. Ayo.
Itu kenapa nomor 11-nya kok nggak ada tulisan mudah, sedang, susahnya? Ya, kelompok 6. Terlewat atau belum selesai atau bagaimana? Kelewatan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yuk, sekarang klik C3. Oke. D3. D3. E3. Oke. Sekarang saya mau ke C3, klik ranking. Oke. Oke. Oke, cukup. Saya mau ini stay di sini layarnya, jangan hilang. Oke. Sekarang saya tanya ke kamu, Tianfung. Tianfung mana? Coba Tianfung bersuara. Ya, Bu. Oke. Jumlah subjekku berapa, Tianfung? 50. 50. Sekarang saya tanya, berapa kelompok tingginya, Tianfung? 26. Mana? Lihat. Coba scroll. Ya, betul ya. Berarti N besar T-mu nanti berapa? N besar T berarti 26, Bu. Betul. N besar R-nya berarti berapa, Tianfung? Maaf, Bu, saya kurang dengar. Berarti N besar R-nya berapa? Itu saran saya, kalau teman-teman di sana saling feedback kalau buka mic, saran saya pakai headset. Karena kalau teman-teman pakai headset, teman-teman tidak akan feedback. Ya. Kenapa, Sinta? Sinta tadi raise hand, ada apa? Kenapa? Lain saya, Ibu. Kenapa? Lain saya yang raise hand. Sinta kelompok 7, Intan. Oh. Kenapa kok merasa saya tanya Intan? Oke. Oke, Cinta, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau hanya kepencet? Kepencetan, Ibu. Oke. Saya kembali ke Tianfung. Tianfung, N besar T-mu 26. Maka N besar R-mu berapa? 24, Bu. 24. Good. So, sekarang Tianfung atau Tianfung yang share screen ini saya mau kalian menghitung nilai D. Yuk, kita baca analisis. Yang lain perhatikan semua ya. Yuk. Saya izin ambil alih ya aksesnya ya. Oke. Yang di sana jangan klik nanti bingung laptopnya ya. Oke. Sekarang saya mau menghitung nilai D. Ya. Ingat,
Rumus D apa? N kecil R dibagi N besar R. Dikurangi N kecil R dibagi N besar R. Sama dengan, ya, kurung buka dulu. Sum. Oke. Klik bagian ranking. Wah, ini saya nggak bisa nih. Kontrol saya hilang yang ranking. Sheet-nya nggak kelihatan, Mbak. Coba boleh diklikkan dari sana. Sheet ranking. Oke, klik sheet ranking sekarang. Sheet ranking yang di bawah, Mbak. Diklik. Atau kamu juga hilang? Hilang juga, Bu. Oke, saya lepas kontrol dulu. Coba kamu stop share, terus share lagi. Ya, kelompok 6, silakan share screen lagi. Bareng nggak mau hilang. Hmm? Oke, silakan digantikan sama kelompok 8 tadi. Ayo kelompok 8. Coba ya. Coba saya request akses ya. Oke, sip. Saya hilang ya. Oke, saya delete. Tolong di-delete dulu. Nah, oke. Nih, kita tahu di kelompok 8, ya, ini kelompok jumlah KT-nya itu 26 juga ya. So, mari kita mulai. Sum, kurang buka dulu ya, lalu sum N kecil R ya, maka kita hanya ngeblok jawaban dari kolom yang warna hijau saja. Karena hijau itu artinya kelompok kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok tinggi. Tinggi, Bu. Tinggi. Jangan ikut gerak, Mas. Nggak mau ya? Oke. Dibagi count. Oke. Yang mana? Ya sama gitu kan. Berarti yang di count apa? Hanya yang hijau. Oke.
ini yang sedang ada di depanmu adalah rumus PT. Ya, itu rumus PT. Rumusnya apa? PT dikurangi PR. Nah, sekarang kita bikin rumusnya PR. Gimana? Sum. Sekarang N kecil R-nya mana? Nah, ini. Dari kelompok rendah kan? Yang warna merah ini kan? Nah, kenapa tiba-tiba besar, Mas? Kurang tahu juga, Bu. Nah, Di laptop saya hilang, Bu. hilang. Oke. Saya lanjutkan dengan menulis tangan ya. Semoga ini bisa ya. Bentar. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini harusnya rumusnya F53. Ya. Loh, hilang. F53 nih ya. Kurung tutup dibagi count nggak kelihatan ya coretan saya. Enggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Ya, karena hilang terus. Saya stop share dulu deh. Kamu bisa. Nah, hilang. Coba share screen ulang, Mas. Oke. Saya request control. F53 ya. Dibagi count nge-freeze lagi Mas Valentin. Oke. Ini rumusnya teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita enter. Loh, kok salah ini? Nah, ini saya hapus dulu ya. Sum F4 bagi F29 3053. Bentar ya. Kok error di sini? Oh, tahu errornya apa? Nih.
Nah, ya. 30-nya ketumpuk soalnya. Terus ini tinggal di-drag ke samping. Oke. Nah, sekarang saya mau coret-coret. Ya. Perhatikan di sini. Ini sampai ini itu adalah rumus dari PT. Oke. Ini sampai sini ini adalah rumus dari PR. Oke. Nah, lalu Anda akan bertanya-tanya, F4 sampai F29 itu adalah range kelompok tinggi. F30 sampai F53 adalah range dari kelompok rendah. Maka yang perlu kalian ingat, mungkin kalau KT dan KR kalian jumlahnya berbeda, range ini pun berbeda. Yang perlu kalian ingat, KT itu dibatasi oleh warna hijau. Maka gelasnya terakhir hijaunya ada di mana, itulah range dari kelompok KT. Oke, paham dari sini? Silakan dicoba sekarang. Yuk, silakan dicoba. Saya mau kelompok lain ya. Silakan Mas, stop share Mas, supaya kamu bisa kerja.
Sudah? Sudah? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan, teman-teman? Enggak ada, Bu. Dari kelompok saya. Yang lain? Kelompok 4 aman, Bu. Bisa ya? Kelompok yang lain? Lagi proses, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu dijawab kok, teman-teman. Perkara bisa, nggak bisa, selesai, nggak selesai, itu no worries. Yang penting saya direspon. Ya. Itu kelompok 5 itu satu laptop untuk banyak orang gitu kan? Enggak, Bu. Jadi kami masuk Zoom sendiri-sendiri, tapi di salah satu kelompok kami nongol semua mukanya biar. Oh iya, ya, I know. Kayak semacam ini kan apa? Formalitas untuk jumlah partisipan Zoom kan? Iya. Ya, I know. Dan kelompok kami juga sudah aman, Bu. Ya, oke. Ditunggu 1 menit lagi, setelahnya saya next lagi ya. Yang belum selesai nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Coba ya, kalau sudah selesai kasih jempol. Oke, supaya kita agak rileks. Kalau kelompoknya saya sebut, tolong reaction dengan memberikan jempol kalau sudah selesai. Kalau belum selesai, kasih reaction nangis. Ya, reactionnya kan macam-macam tuh ya. Kalau belum selesai nangis, oke? Kenapa C? Apa artinya kalau itu C? Ini Bu, bingung. Ya, ya oke, ayo C, kamu dulu deh. Mana? Apa yang dibingungkan? Hasilnya kami ini beda, Bu. Apa bedanya C? Bentar ya, Bu, kami share, Bu. Apa C? Lah ya, tahu salahnya apa C? Itu loh, bacaan. Saya coret-coret ya C. Bentar ya. Iya, Bu.
Itu kurang 1, C. Ini loh. Loh, C. Nah, lah. Maka di belakang F29 ini tambah kurung tutup begini, C. Oh iya, siap, Bu. Terus kurung tutup di sini itu kebanyakan 1, C. Dah, enteran. Aman, C. Aman, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ntar saya mau tanya sekarang, reganmu matikan, C, supaya saya bisa nih. Kelompok 1 jempol atau nangis? Jempol. Good. Kelompok 2. Kelompok 2. Ibu, apakah suara saya bergema, Bu? Iya, terdengar. Intan. Kenapa, Intan? Pencet, Bu. Ya, oke. C, stop share, C. Supaya kamu nggak lemot, C. Oh, kelompok 6 ini. Kelompok 6 ngapain share screen? Mau tanya kah? Ntar ya, kita mulai lagi. Kelompok 1 sudah jempol. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 jempol atau nangis? Jempol, Ibu. Nah, mana reactionmu? Kelompok 3. Ini kelompok 2 sama 3 sudah bareng-bareng, Bu, ngerjainnya. Apakah boleh share screen, Bu? Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 6. 6. Oke, C ya. 7. C, raise hand lagi. Kenapa, C? Pencet, Bu. Kelompok 7. 7. Kelompok 7. Sinta nangis. Oke, Belum, Ibu. oke. Oke, ayo Sinta. Kenapa? Yuk. Apa susahnya, Sinta? Yuk, share screen, Sinta, supaya saya lihat. Sinta. Iya Bu, sebentar mau share screen. Sebentarnya seberapa lama, Sinta?
Kendalanya apa? Oke, mana hasilnya? Maksudnya kesusahannya tadi kayak apa? Kalau C kan jelas tuh saya bisa lihat rumusnya salah. Kalau kamu sampai mana? Jujur aja, nggak Ini usah Bu, bawa-bawa. yang nomor 1 kami kemarin tuh rumusnya enggak di apa? Dia enggak kemasuk rumus juga ternyata Bu nomor 1-nya. Oke, sekarang sudah. Sebentar Bu. Nggak usah takut, sudah atau belum nggak apa-apa, yang penting kamu cepat responnya. Belum enggak mau. Salah itu. Yang ini kemarin tuh. Oke, itu kan betul kan? Coba ke C4. C4. Zoom sampai C4 ya? Itu C3. Sekarang saya minta C4. If Ya, Bu. ini Oh, ternyata. susah. Nah, itu kan udah betul. Maksud saya yang ini Bu, yang nomor 1-nya ini, dia enggak ada hasilnya gitu Bu. Yang Kenapa C3. nggak ada hasilnya? Yang C3-nya tuh dia enggak kehitung rumusnya juga Bu. Itu ada rumusnya itu. Emang hasilnya 1 ya? Ini sudah benar Kak Bu hasilnya 1. Loh, kenapa kalau jawaban 1 itu dianggap nggak ada rumus? Oh iya Bu. Bentar. Coba sekarang ke ranking, sheet ranking. Ranking. Aduh. Oke, lihat itu. Nomor 1, semua orang menjawab A, betul? Betul. Ya udah. Nah, kalau semua orang benar, N kecil R-nya berapa? Apa tadi? N kecil. N kecil apa? N kecil nomor 1 berapa? N kecil nomor 1-nya 28. N kecil nomor 1. Saya nggak tanya N kecil P. Oh iya. N kecil nomor 1. 1 Bu. N kecil 1 kok 1 sih, Mbak? N kecil itu apa? Tadi yang kecil. Yang jawab benarnya 28. Kok bisa 28? 50 Bu. Ya. Tapi saya mau bertanya ke Sinta, kenapa kepikiran 28 dari mana? Tadi kirain yang kelompok tinggi Bu. Oke, sudah ya. Lanjutkan kelompok 7. Saya ke kelompok 8 dulu. Kelompok 8 sudah selesai? Silakan stop share kelompok 7. Kelompok 8 sudah? Oke. Oke, sekarang saya mau ke kelompok 8 itu Valentine ya, Valentine ya. Oke, sekarang saya mau ke kelompok 2. Share screen.
Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat kategori, Mbak. Ya. Jadi insertkan satu row di bawah nomor 5. Insert satu row, Mbak. Bisa nggak, Mbak? Nah, tuh udah. Tulis kategori sekarang. Stop, saya mau coret-coret. Oke, perhatikan. Di sini, nih, ya, ini kita akan menulis kategori D. Di mana kalau D-nya kurang dari 0,2, maka dia akan gugur. Ya kan? 0,2 sampai 0,39 dia akan revisi. D lebih dari sama dengan 0,4 dia pakai. Itu kan? Nah, maka rumusnya bagaimana? Rumusnya tinggal aja ditulis sama dengan if kan gitu ya. Apa? If ini kan C kan? Terus ke sini kan? Berarti if C5 kurang dari 0,2, saya nggak tahu itu koma atau titik koma gitu ya, anggapan saja titik koma dulu gitu kan, sama dengan gugur. Titik koma, if C5 lebih dari sama dengan 0,4, titik koma, pakai. Titik koma, revisi. Ini adalah rumus untuk menghitung ke kategori D. Silakan di screenshot dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silakan dicoba. Yuk, saya kasih waktu lagi. Silakan dicoba.
Itu lebih dari sama dengan, Mbak. Ketik sama dengan. Tambah sama dengan. Bukan. Lebih dari sama dengan. Ibu, simbolnya itu di sebelah mana ya, Bu? Lebih dari sama dengan C sama dengan. Sorry, bukan C50 ya. C5. Simbolnya di mana ya? Ini, dua simbol ini. Ini lebih dari, ini sama dengan. Tulis 2 kali. Ya. Silakan di-enter. Silakan ditarik. Salah, Mbak. Salah. Salah. Turun ke pojok kanan bawah. Arahkan kursormu di sini loh. Nah, tarik. Oke. Oke, kelompok yang lain ada kesulitan, silakan di stop share. Kelompok 2 nggak apa-apa. Apa kelompok lain ada yang kesulitan? Ibu Media ingin bertanya, Ya, untuk soal kami yang gugur ini gimana ya, Bu? ya tunggulah, Mbak. Ya, saya kan belum memberikan respon apapun terkait berapa yang gugur dan sebagainya. Ya, belajarlah untuk pelan-pelan. Ada lagi? Kelompok lain ada yang kesulitan? Ada yang berhasil? Berhasil. Kelompok 1 berhasil, Bu. Kelompok 2 sudah, kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 kenapa? Kelompok 3 barengan, Bu, sama kelompok 2. Kenapa barengan sih, Mbak? Tadi kan kelompok 2-nya ya cuma 30 butir. Maksudnya barengan itu apa? Aritmatika sama logisnya campur, Bu. Kelompok 1, 2, dan 3.
Ya. Terus kamu nggak nganalisis sendiri? Analisis Bu, yang bagian aritmatika juga. Mana? Ini bukannya dari kelompok 1 tadi, kelompok 2 ya? Ini bukannya sama datanya dengan kelompok 2 tadi? Datanya jadi 1 Bu, kelompok 1, 2, dan 3. Soalnya 1 gitu ya. Soalnya sama. Saya barusan putus ya. Iya Bu. Kita keluar, Bu. Ya, benar. Oke, terdengar lagi? Terdengar Bu. Ya, oke. Pertanyaan saya ke Nana dan kelompok 3. Saya tahu dan ingat bahwa kamu kelompok 1, 2, 3 datanya sama. Ya. Pertanyaan saya, apakah kelompok 3 mencoba analisis sendiri? Iya Bu. Oh ya sudah, itu yang mau saya tanyakan ya. Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Kelompok 5? Jempol, Kelompok Bu. 5? Hah? Jempol, Bu. Oke, good. Kelompok 6? C? Sudah, Bu. Kelompok 7? Sudah, Bu. Kelompok 8? Sudah, Bu. Oke. Ya. Sekarang saya gantian minta kelompok 5 share screen. Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Sekarang saya akan membahas di bagian efektivitas distraktor. Nomor 1 itu kuncinya apa? Coba lihat kelompok berapa ini ya saya tadi? Kelompok 5. Nomor 1 itu kuncinya apa? A ya. Oke, kembali ke itu. Maka di sini ditulis kunci, 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 dan seterusnya. Sorry, jangan lakukan ini dulu deh. Jangan lakukan ini dulu karena ini akan mengulang nanti. Nggak usah deh. Oke, perhatikan di sini. Ini, ya kan? Sebelum untuk menjawab ini, saya butuh data KT yang menjawab A, KR yang menjawab A. Oke. Kalau dia yang jawab KT itu 0, yang jawab KR itu 1, maka distraktor itu apa? Direvisi, dipakai, atau digugurkan?
dipakai. Kalau dia 0 dan 0, maka destruktor itu diapakan? 0 dan 0, maka destruktor itu diapakan, teman-teman? Digugurkan. Kalau 1, 1, maka destruktor ini butuh direvisi. Satu, 0 juga direvisi. Maka kamu tahu sekarang, dipakai itu ketika apa? Ketika jumlah KT kurang dari KR. Revisi itu ketika jumlah KT lebih besar sama dengan KR. Digugurkan ketika KT sama dengan 0, KR sama dengan 0. Dan ini adalah syaratnya adalah dan. Atau bisa disingkat KT sama dengan KR sama dengan 0. Oke. Silakan di screenshot. Sudah, Bu. Oke, sekarang saya minta kalian aktif. Oke. Ini KT, ini KR. Untuk destruktor A. Oke. Di sini 5, di sini 3. Maka perlakuannya apa? Maka perlakuannya apa? Butuh respon, teman-teman. Maka perlakuannya apa? Revisi. 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 Di sini 8, di sini 8. Maka perlakuannya apa? Iya. Bu, gugur, Bu. Salah. Pakai. Pakai, Bu. Revisi, Bu. Salah. Kelompok tinggi 8, kelompok rendah 8. Maka perlakuannya apa? Revisi, Bu. Revisi. 0, 0. Maka perlakuannya apa? Gugur, Bu. Gugur. Gugur. Gugur, Bu. Oke. Dan 5, 8. Maka perlakuannya apa? Pakai, Bu. Pakai. Oke. Sekarang saya mau cek secara random. KTA, KRA. Oke. Simpulan. Oke. Sekarang saya mau cek Dimas Anugrah. Silakan open cam, open mic. Dimas Anugrah. Permisi Bu, Dimasnya lagi di WC Bu. Oke. Kalau gitu saya mau panggil Elda dari kelompok 4. Elda dari kelompok 4. Iya, Bu. Oke, jawab saya Elda. Kalau kelompok tingginya 7, kelompok rendahnya 10, maka perlakuannya apa Elda? Pakai, Bu. Pakai. Good. Sekarang saya mau ke Ahmad Binsar. Ahmad Binsar. Iya, Bu. Oke, Ahmad. Kelompok tingginya 0, Ahmad. Kelompok rendahnya 8. Maka perlakuannya apa, Ahmad?
Pakai, Bu. Pakai. Good. Good. Sekarang saya mau ke Helma. Iya, Bu. Kelompok tingginya 8, Helma. Kelompok rendahnya 0. Maka perlakuannya apa, Helma? Revisi, Bu. Good. Revisi. Sekarang saya mau Aprilia Putri. Aprilia Putri. Aprilia Putri. Yuk, temannya yang dekat Aprilia. Di mana Aprilia? Arga Prahasta. Arga Prahasta. Iya, Bu. Oke, jawab saya, Arga. Kalau kelompok tingginya 3, kelompok rendahnya 3, maka perlakuannya apa, Arga? Gugur, Bu. Kenapa gugur? Karena KR sama dengan KT-nya sama dengan KR. Salah, Mas Arga. Tadi sudah screenshot tulisan saya belum? Revisi, Bu. Kenapa revisi? Karena sama, Bu. KT-nya sama KR sama. Oke, jawab saya lagi, Arga. Kelompok tinggi 5, kelompok rendah 7. Maka apa perlakuannya, Arga? Dipakai, Bu. Pakai. Arga, coba jawab saya lagi. Kelompok tingginya 0, kelompok rendahnya 0. Maka perlakuannya apa, Arga? Gugur, Bu. Gugur. Oke. Oke, teman-teman. Silakan stop share dulu. Oke. Hari ini kita sampai di D ya. D sudah selesai semua, P sudah selesai semua, dan saya sudah memberikan introduce untuk E ya, menghitung efektivitas instruktur. Maka pertanyaannya tadi ke kelompok 2, Bu, kalau gugur diapakan? Ya sudah, tenang dulu ya. Kalau di dalam praktek sehari-hari, kalau butir itu gugur ya kita harus revisi. Buat ulang. Ya, kalau memang butir itu dinyatakan gugur, ya kita buat ulang. Tapi kalau butir itu dinyatakan revisi, ya kita revisi, kan gitu toh. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam perkuliahan ini, kalau gugur diapakan? In my opinion, nanti Pak Yoga bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kalau di mata kuliah ini, kalau gugur, ya sudah. Bu, mohon maaf, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Ibu izin untuk Mic-nya mic-nya ke mute. Oke, sorry ke mute. Sekarang sudah masuk belum? Ada, Bu. sudah, Bu. Ya, saya ulang, sorry tadi ke mute. Yang saya mau katakan adalah, Bu, kalau ekstrim, Bu, dari 30 item, yang gugur
25, Bu. Gimana? Ya nggak apa-apa. Bu, dari 30 butir, 30-30-nya gugur, Bu. Gimana, Bu? Saya gugur dari mata kuliah ini dong. Ya enggak lah ya. Harusnya Pak Yoga dan saya, gitu ya, khususnya Pak Yoga, sadar bahwa teman-teman bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru matematika, bukan mahasiswa pendidikan matematika, bukan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, bukan mahasiswa desain. Iya kan? Kalau teman-teman gagal membuat butir yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman tidak boleh gagal melakukan analisis. Butir yang baik harus memang dibilang baik. Butir yang gugur harus dibilang gugur. Paham ya? Jadi kelompok 2 tenang. Kalau memang tadi banyak yang gugur, it's okay. Ya, jadi ya tinggal aja nanti di versi akhir dilaporkan ke Pak Yoga, Pak. Dari 30 yang saya rancang, 20-nya gugur, Pak. 9-nya revisi, 1-nya dipakai. Itu adalah final dari report mata kuliah ini. Loh, Bu, kenapa yang revisi tidak direvisi? Saya akan mengajarkan bagaimana cara merevisi, tetapi tidak perlu dilakukan, maksudnya tidak perlu ambil data ulang. Karena di dalam praktek kerja praktisi, kita bikin soal, gugur, buang, buat baru kan gitu ya. Revisi, kita revisi, lalu kita ambil data lagi, teman-teman. Sampai semua butirnya dipakai. Kalian nangkap di sini ya bedanya ya. Pak Yoga di awal mengatakan, Bu, berharap bisa ada output jurnal. Nah, itu silakan digodok. Bahwa ternyata final version dari Untak Samarinda angkatan 2022, betul ya? 22 ya kalian ya? 21, Bu. Oke. Untak Samarinda angkatan 21, tes kecerdasannya terdiri dari 30 soal saja. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi menurut saya nanti output dari luaran dari mata kuliah ini silakan dikoordinasikan lagi dengan Pak Yoga. Cuman pesan saya tadi satu, nggak perlu memanipulasi analisis data. Gugur ya biarkan gugur. Revisi biarkan revisi. Karena tugasmu di sini adalah berhasil melakukan analisis dengan benar. Supaya nanti ketika kalian ngajar jadi guru BK, atau bikin soal di kantor, Anda tahu cara melakukannya yang benar. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung E ya. Saya harap setelah menghitung E, kita selesai sampai kesimpulan besok. Ya, oke. Pak Yoga ada tambahan, Pak? Ya, saya rasa cukup, Bu. Cukup ya. Saya izin screenshot sebentar ya, teman-teman. Oh, ya. Yang bukti awal sudah, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, tentu. Ya. Nah, itu kelompok 7 lagi itu. Tunggu ya, saya screenshot lagi. Silakan berpose. Oke, teman-teman semua, see you next week ya. Good job, good luck untuk analisis berikutnya. See you, bye. Baik, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Pak Yoga, Makasih, saya titip Bu. absensi ya, Pak Yoga. Oh iya, Bu. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Mari. Ya, sama-sama, Bu. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Oke.